Saya memilih tokoh Abu Ubaid dan nama lengkap beliau yakni Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam bin Miskin bin Zaid Al-Harawi Al-Azadi Al-Baghdadi. Dan beliau lahir pada tahun 157 Hijriah di kota Harrah, Provinsi Khurasan, dan kota tersebut telah menjadi wilayah sebelah barat laut Afghanistan. Dan beliau juga merupakan keturunan Bizantium. Setelah itu beliau wafat di Makkah pada tahun 224 Hijriah pada usia 67 tahun. Setelah melaksanakan ibadah haji. Saat negara hari ini hobi menimbun suatu barang ataupun aset, dan dari teman-teman semua pasti bertanya bagaimana sih untuk mengatasi defisit tersebut, Abu Ubaid justru mengingatkan, kekuatan ekonomi terletak pada seberapa cepat uang berputar di masyarakat, bukan di kas negara. Mengapa strategi sirkulasi kekayaan ini sangat relevan untuk mengatasi krisis hari ini? Kita bisa lihat bagaimana beliau mengatasi semua ketimpangan ekonomi tersebut yang menekan suatu pemikiran ekonomi seperti keadilan. Bagi Abu Ubaid, keadilan itu adalah nomor satu. Kalau keadilan ini beneran diterapin di masyarakat, otomatis ekonomi bakal makmur dan hubungan sosial antar orang jadi akur. Intinya, keadilan adalah kunci utama biar hidup bareng-bareng jadi sejahtera. Dan yang kedua yaitu pertahanan negara bukan cuma urusan tentara, tapi tanggung jawab masyarakat, terutama orang-orang yang tinggal di perkotaan. Kaum urban. Mereka punya kewajiban buat jagain dan memperkuat pertahanan sipil dengan cara patungan atau menyumbangkan jiwa dan harta mereka demi keamanan bersama. Dan yang ketiga yaitu kepemilikan dan distribusi kekayaan. Di sini diakui adanya milik pribadi dan milik umum. Biar kekayaan muter dan berguna, pemerintah punya aturan main. Contohnya soal tanah. Kalau ada orang dikasih tanah tandus buat dikelola, tapi malah dianggurin selama 3 tahun berturut-turut, tanah itu bakal diambil alih lagi sama pemerintah dan dialihkan ke orang lain yang mau kerja. Selain itu, kalau kepentingan pribadi tabrakan sama kepentingan orang banyak, yang dimenangin harus kepentingan publik. Dan yang keempat yaitu, pertimbangan yang adil pemerintah atau penguasa harus seimbang dalam melihat hak individu, masyarakat, dan negara. Saat menentukan aturan, seperti pajak bumi atau jizyah, pemerintah harus mikirin kemampuan finansial rakyat yang bayar. Jangan sampai malah nyusahin. Petugas pajak dilarang keras menyiksa rakyat, dan sebaliknya rakyat juga harus sadar bayar kewajibannya dengan teratur. Intinya, aturan itu bisa disesuaikan atau diubah lewat ijtihad asalkan demi kebaikan orang banyak dan melihat situasi zaman. Dan yang terakhir yaitu fungsi uang secara umum dalam prinsip ekonomi syariah. Yang sejalan dengan pendekatan teologis Abu Ubaid, uang berfungsi sebagai alat tukar yang sah dan standar pengukur nilai barang demi menjaga keadilan di pasar, bukan sebagai komoditas yang ditimbun untuk keuntungan pribadi. Ada pula karya Abu Ubaid, yaitu tentang Kitab Al-Amwal, ataupun biasa disebut Kitab Harta Benda. Kitab ini merupakan sebuah kompendium besar yang sangat kaya akan kelengkapan riwayat hadis Nabi, pendapat para sahabat, tabi'in, serta tabi'it tabi'in. Dalam menyusun tiap babnya, Abu Ubaid meneliti kekuatan sanad atau disebut silsilah periwayatan dan matan dengan istilah isi hadis secara independen sebelum menarik kesimpulan hukum. Adapun isu di Indonesia yang bertentang dalam pemikiran ekonomi Abu Ubaid, seperti dalam menghadapi tantangan ketimpangan ekonomi antara si kaya dan si miskin, serta ketimpangan pembangunan antara Pulau Jawa dan luar Jawa, meski angka Gini rasio perlahan membaik. Pemikiran Abu Ubaid mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak ada artinya jika tidak dibarengi dengan pemerataan, keadilan dan distribusi, agar pembangunan bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, bukan cuma segelintir konglomerat. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.